Guys, di penghujung akhir tahun 2023 ini, banyak banget ponsel mid-range di harga 4 jutaan yang menawarkan spesifikasi dan fitur yang berlimpah, seperti Infinix Zero 30 5G sama Vivo V29e ini yang lagi anget-angetnya. Infinix Zero 30 5G dan Vivo V29e ini masuk ke Indonesia di tanggal 26 Oktober kemarin. Ya, jadi rilisnya barengan. So, buat yang berencana mau beli antara kedua HP ini, mending tonton dulu deh videonya sampai habis ya guys. Siapa tahu nanti bisa nentuin HP mana yang pas buat kebutuhan. Kalau soal desain, kedua HP ini sama-sama cantik dan elegan. Konsep Infinix itu pakai 3D curve dan Vivo bawa desain yang flat. Ketebalan HP ini di 7,9 mm dan beratnya di 185 graman. Material backdoor Infinix itu pakai kaca, tapi khusus warna Rome Green, dia pakai vegan leather. Kalau Vivo, semua varian warnanya masih pakai plastik, dan ketebalannya lebih tipis yaitu di 7,6 mm dengan berat 190 graman. Jadi buat di genggaman harusnya sih keduanya enak-enak aja ya guys, karena bobotnya enteng sekaligus tipis. Di bagian layar, Zero 30 5G menawarkan visual yang seolah-olah tanpa bezel. Ya, karena kedua sisinya melengkung. Dengan luas 6,78 inci, panelnya AMOLED kecerahan 950 nits, refresh rate 144 Hz, support HDR10+, dan Corning Gorilla Glass 5. Di layar V29e ini, meski udah AMOLED, tapi sisinya flat aja. Cuman bagian bezel bawahnya yang masih agak tebal dikit. Luasnya ini di 6,67 inci, resolusinya Full HD+, udah 120 Hz, dan level kecerahannya sedikit lebih terang di 1150 nits. Mungkin buat yang hobi ngegame, pertimbangin lagi sama prosesor yang dibawa. Karena prosesor Infinix itu pakai MediaTek Dimensity 8020 yang proses fabrikasinya di 6 nanometer TSMC. Skor Antutu yang didapat bisa tembus di angka 620 ribuan poin. Sedangkan prosesor V29e dari Qualcomm Snapdragon 695 yang fabrikasinya sama di 6 nanometer, skor Antutunya cuma dapat di 411 ribuan aja. Jadi udah jelas ya, kalau butuh performa yang tinggi, pilihannya Infinix aja. Begitupun perbedaan RAM yang ada di Infinix itu udah 12 GB dengan memori internal 256 GB. Dan Vivo masih ngandelin RAM 8 GB, tapi memorinya sama di 256. By the way, jenis RAM-nya LPDDR4X dan storage UFS. Di bagian kamera juga kedua HP ini saling digembor-gemborkan. Infinix kemampuan vlogging 4K 60 fps-nya dan Vivo Aura Light Portrait-nya. Resolusi kamera utama Zero 30 5G di 108 MP with OIS. Ada ultrawide 8 MP, makro 2 MP, dan selfie 50 MP. Perekaman video mau depan atau belakang, HP ini udah 4K di 60 fps. Mantep nih. Kamera di Vivo itu resolusinya 64 MP with OIS, 8 MP ultrawide, dan selfie 50 MP yang udah support wide angle. Cuman agak sangat disayangkan, perekaman videonya mentok di Full HD 30 fps aja. Kapasitas baterai di keduanya ternyata beda nih guys. 5000 mAh di Infinix dan kecepatan ngecasnya 68 Watt. Dan 4800 mAh di Vivo dengan charging 45 Watt. Dari segi softwarenya udah jalan di Android 13 dan harusnya masih bisa naik OS minimal 1 kali lah. Cuman UI keduanya berbeda. XOS 13.1 di Infinix dan Vantage OS 13 di Vivo. Tinggal pilih aja tuh mana yang suka. Kalau kalian lebih milih mana nih? Coba komen di bawah ya guys. Fitur spesial di kedua HP ini yang pasti udah jaringan 5G, NFC, sertifikasi tahan cipratan air dan debu, dual speaker stereo, in-display fingerprint, cuman sayangnya port audio 3,5 mm dan slot microSD udah nggak ada nih. Soal harga per 3 November, keduanya sama-sama dibanderol 4,3 jutaan. Tapi entah kenapa di luar toko Vivo ada yang jual di harga 3,8 jutaan. Dan Infinix cuman turun sekitar 100-200 ribuan di luar official store.
So, kesimpulannya kalau butuh performa tinggi, ngecas cepet sama rekam video dengan resolusi tinggi, jelas Infinix Zero 30 5G pilihannya. Tapi kalau butuh buat foto-foto, kualitas kamera Vivo emang nggak pernah salah. Meski perekaman videonya ya cukup aja gitu. Selebihnya soal desain, balik lagi ke selera masing-masing aja ya. Suka layar lengkung atau layar datar? Komen di bawah ya. Oke, thanks ya udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.